Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miri Lidianta dari Prodi Perbankan Syariah Eksklusif 6B dengan NIM 09182161 dengan dosen pengampu Bapak Khairul Mufti Rambe. Saya mahasiswi dari STAI Al-Islahiyah Binjai. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak, di mana pajak dalam bahasa Arab disebut kaharaj, yang berarti mengeluarkan. Secara etimologis, kaharaj adalah sejenis pajak yang dikeluarkan pada tanah yang dikeluarkan dengan kekuatan senjata. Terlepas dari apakah si pemilik seorang muslim. Dalam pengertian lain, kaharaj adalah sesuatu yang dikeluarkan, misalnya dengan dikeluarkannya pungutan dari hasil tanah pertanian. Dapat dikatakan pula bahwa kaharaj adalah hasil bumi yang dikenakan pajak atas tanah yang dimiliki oleh non-muslim. Dalam istilah lain, kaharaj adalah uang sewa yang menjadi milik negara akibat pembebasan tanah itu oleh tentara Islam. B. Jenis-jenis pajak dalam Islam. Dalam Islam ada beberapa macam pajak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jizyah. Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non-muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya. Pada masa Rasulullah SAW, besarnya jizyah 1 dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. 2. Kaharaj. Kaharaj adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama dikeluarkan oleh kekuasaan senjata. Terlepas dari si pemilik itu seorang yang di bawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, seorang budak, maupun tidak beriman. Usyir adalah pajak perdagangan atau bea cukai, pajak impor dan ekspor. Usyir dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%. C. Definisi pajak menurut syariah. Ada 3 ulama yang memberikan definisi tentang pajak. Yang pertama, Yusuf Qaradawi berpendapat, pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara. 2. Gaji Inayah berpendapat, pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau penjabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Yang ketiga, Abdul Qadim Julum berpendapat, pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta. Yang keempat, adanya tuntunan kemaslahatan umum. D. Dasar hukum ketentuan pajak. Apabila ditelusuri dari dasar hukum mengenai pajak, baik dalam nas Al-Quran atau Al-Hadis, maka tidak akan menemukannya. Akan tetapi, jika menelusurinya lebih jauh terhadap kandungan nas tersebut, maka secara tersirat terdapat di dalamnya. Karena pajak merupakan hasil istisah dalam pemikiran dari sahabat Umar bin Khattab yang mengacu pada kemaslahatan umat. Kenapa sih kita harus membayar pajak? Karena pembayaran pajak merupakan sebuah aktivitas yang wajib dilakukan oleh seluruh rakyat di dunia. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan bagi Anda pemilik usaha. Hukum membayar pajak menurut Islam. Ulama mazhab Syafi'i seperti Imam Al-Ghazali menyatakan memungut uang atau pajak selain zakat pada rakyat diperbolehkan jika memang diperlukan, dan khas di baitul mal atau kas negara tidak lagi mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara baik untuk perang atau keperluan negara lain.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.